Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang Allah muliakan, saya ingin bertanya terkait masalah pemanfaatan barang gadai. Saya ambil contoh, si A perlu dana dengan cara menggadaikan tanah atau ladang ke si B. Contoh, itu 50 juta selama 2 tahun. Setelah 2 tahun, kalau si A ada dana, ia akan membayar 50 juta rupiah kepada si B. Pada masa gadai, apakah si B boleh mengambil manfaat dari tanah atau ladang yang digadaikan? Contohnya ditanami padi atau kalau sawit yang diambil buah sawitnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penanya yang telah menyampaikan pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di dalam ilmu bagi kita semuanya. Terkait masalah pemanfaatan barang gadai, baik itu tanah ataupun ladang, di sini kita akan coba menukil pendapat dari para ulama. Di sini ada beberapa jawaban. Yang pertama, pihak kreditor itu ialah yang peminjam dana atau penerima gadai, ini dia tidak diperkenankan untuk memanfaatkan lahan tanah tersebut yang berstatus jaminan atau gadai dengan memanfaatkan atau mengelolanya untuk dinikmati hasilnya, karena lahan tersebut adalah jaminan milik debitur. Dia seorang peminjam atau pemilik lahan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW, la yaghlaqur rahm min sahibihi alladhi rohanahu lahu gunmuhu wa alaihi gurmuhu. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan, tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan Daruqutni juga, dan Ibnu Majah dan Abu Hurairah. Jadi dalam hal ini debitur atau peminjamlah yang berhak atas manfaat dan menanggung jawab atas risikonya. Itu pendapat pertama. Adapun pendapat yang kedua, jika dimanfaatkan itu termasuk pinjaman berbunga. Kenapa pinjaman berbunga? Karena transaksi antara debitur dan kreditur adalah kredit. Itu utang piutang. Jika disyaratkan utang piutang tersebut harus ada gadai dan hasil lahan tersebut, itu termasuk pinjaman berbunga. Sebagaimana dalam kaidah fikih disebutkan kullu qardin jara naf'an huwa riba. Jadi setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat bagi yang berpiutang atau muqtarid, maka hukumnya adalah riba. Itu pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, jadi ini menurut saya pribadi, penerima gadai atau kreditur dia itu berhak menikmati lahan tersebut dengan skema sebagai berikut. Pertama, apabila tidak disyaratkan baik lisan maupun tulisan, tidak ada syarat bahwa utang piutang itu terjadi andaikan ada gadai yang dinikmati hasilnya, tetapi yang terjadi tanpa ada syarat, kemudian debitur merelakan tanah atau ladangnya untuk dinikmati oleh kreditur tanpa ada paksaan dan syarat. Itu pendapat yang pertama. Menurut saya dengan skema pertama seperti itu. Skema kedua, apabila tanah tersebut selain dijadikan gadai juga disewakan kepada kreditur sehingga kreditur harus membayar sewa lahan tersebut. Itu skema kedua. Ketiga, debitur dan kreditur itu bersepakat untuk berbagi hasil. Pemilik lahan berkontribusi dengan lahan, sedangkan penerima gadai berkontribusi dengan bibit dan mengelola, lalu hasilnya dibagi dua. Dengan skema ini, kreditur boleh memanfaatkan lahan tersebut dan menikmati hasilnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.